Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue kedatangan laptop lagi nih dari AMD Indonesia. Kali ini namanya Acer Swift Edge. Nah, ini laptop udah tipis banget loh tuh. Ya kan? Ketipisannya tuh buset, tipis banget ini laptop udah. Jadi dia udah pakai prosesor terbaru ya, AMD Ryzen generasi ke-7. AMD Ryzen 7 7840U ya, RAM-nya 16GB, LPDDR5. Untuk integrated grafiknya di Radeon 780M, sama internal memorinya atau SSD-nya dia udah di SSD NVMe M.2 512GB. Nah, jadi ini laptop kedatangan di studio gua kali ini nge-review dari laptop Acer ini nih. Kalau sekilas dari laptopnya sih ini emang kelihatan tipis banget sih. Bodinya tuh bener-bener tipis banget. Ini udah gitu bobotnya enteng banget. Ini udah buat kemana-mana sih, udah di game lock pakai tas itu udah enteng banget ini. Warnanya hitam doff. Nah, jadi ini kelihatan warnanya hitam doff. Nah, nggak terlalu glossy gitu, tapi hitam doff ya kelihatan sangar gitu. Ada kelaki-lakiannya. Udah gitu layarnya ini bening banget cuy. Layarnya bening sama bahan material dasarnya ini dia dari metal. Udah terbuat dari metal nih. Jadi ini laptop walaupun ukurannya nggak kecil ya lumayan sih, ini ukuran layarnya sih 16 inch ini. Tapi ini laptop cukup tipis, enteng, dibawa kemana-mana satu tangan gini udah enak banget ini. Tuh. Jadi ini laptop menurut gua ya buat kerja kantoran juga enak banget sih. Terus kita lihat lagi nih. Untuk slot sebelah kanan nih, di slot sebelah kanan itu dia pastinya udah ada Kensington lock, USB Type A 3,2 Gen 1. Terus masih ada micro SD nih. Ini micro SD ini terbaik sih buat para YouTuber. Karena daripada pakai pakai USB hub, langsung aja colok dari SD card kita ke laptop ini. Jadi ini berguna banget micro SD. Sama satu lagi ada combo jack audio 3,5 mm kalau kalian yang masih mau ngedengerin musik atau multimedia pakai headset ya. Di slot sebelah kirinya dia ada dua USB Type-C 3.2. Nah, ini USB Type-C-nya juga udah bisa buat ngecas nantinya. Terus ada juga HDMI 2.1 sama USB Type A 3.2 Gen 1. Nah, dan untuk chargernya, dia udah bertipe USB Type-C ya dengan dayanya 65 watt. Chargernya juga ini enteng juga sih, dan juga nih 65 watt bisa juga pakai charger HP yang udah bertipekan Type-C. Jadi ini udah serba ringkas, bawa satu charger buat handphone sama buat laptop ini udah mantep sih ini. Terus untuk layarnya ini sih udah bening banget sih, frame-nya tipis dan udah punya webcam di atasnya nih, di bagian atas layar. Webcamnya itu punya resolusi 1440p atau 2K nih. Dan dia juga udah punya dual mic ya di sebelah kanan kiri dari webcamnya itu. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman webcamnya dari laptop ini, si Acer Swift Edge ini. Resolusinya 2K ya, jadi gue hanya mengandalkan lampu atas aja, lampu ruangan aja nih, tanpa pakai lighting tambahan. Dan di webcamnya ini juga udah punya fitur AI, jadi di bagian belakang gue, background gue ini blur. Jadi kelihatan, tapi guanya tuh kelihatan jelas. Nah, ini fitur AI-nya nih. Tapi kalau gue lihat langsung di layar monitornya, kalau gue pakai lighting di ruangan gua doang ini kayaknya agak-agak burik ya. Walaupun 2K ya, tapi emang agak burik sih. Mungkin pakai tambahan lighting ditempel dari depan gitu jadi lebih jelas gitu kelihatan gitu. Jadi nggak burik gitu. Tapi ya overall fitur AI-nya ini ya udah lumayan lah ya. Jadi di bagian belakang gue ini udah bisa ngeblur. Sama kalian dengerin sendiri ya hasil kualitas audio karena mic-nya itu ada dua di dua sebelah kanan kiri dari webcamnya ini. Kalian denger sendiri ya untuk kualitas audionya kayak gimana. Jadi kurang lebih kayak gini untuk kualitas webcam resolusi 2K-nya dari Acer Swift Edge ini. Lumayan lah ya, ada fitur AI kayak gini. Jadi belakangnya bisa ngeblur. Oke. Terus layarnya juga ini udah berpanel OLED ya. Ukurannya 16 inch, resolusinya tuh 3,2K. Ya 4K atau 4K kurang dikit lah. Nah, terus dia udah punya screen ratio-nya tuh di 16:10. Jadi udah yang terbaru juga ya. Terus refresh rate-nya udah di 120 Hz. Main game kompetitif 120 Hz. Otomatis auto gerak-gerakannya tuh smooth banget itu. Terus keakuratan warnanya udah 100% sRGB dan 100% juga untuk DCI-P3. Jadi udah akurat juga nih, udah layarnya mah OLED,
untuk keakuratan warnanya juga pas. Jadi ini buat editing video juga udah mantep ini. Tapi sayangnya jenis layarnya ini belum anti glare ya, jadi masih bentukan glossy gitu. Jadi kalau lagi nampilin gambar gelap ya otomatis ada pantulan cahaya di depannya tuh jadi berasa mantul. Itu sih yang gak enak kalau kita lagi pemakaian sehari-hari. Tapi minor sih, bukan ke performa, tapi lebih ke kenyamanan aja sih, karena dia belum anti glare, jadi masih ada pantulan cahaya kalau kita lihat layar monitornya. Terus keyboardnya juga enak dan empuk juga. Udah ada tombol numpadnya juga. Sama udah ada LED backlightnya juga ya di keyboardnya ini. Dan untuk touchpadnya bentukannya udah lebar. Udah presisi touch juga. Intinya enak buat dipakai sehari-hari. Terus kita ke performanya nih dari laptop ini. Laptop ini kan udah pakai chipset dari AMD Ryzen 7 7840U dengan 8 core 16 thread nih. Sama TDP-nya tuh di 30 watt ya. Jadi AMD Ryzen 7 7840U ini juga udah dilengkapi sama Ryzen AI yang menawarkan mesin AI khusus untuk beban kerja yang berat kayak sekarang-sekarang ini nih. Karena kan komputasi aplikasi-aplikasi zaman sekarang kan semakin berat tuh. Nah, di AMD Ryzen 7 7840U ini udah punya yang namanya Ryzen AI. Jadi segala sesuatunya zaman sekarang udah berbasis AI. Terus juga buat grafisnya udah menggunakan Radeon 780M ya, yang dimana udah ada AMD RDNA 3-nya yang terintegrasi untuk menghasilkan kualitas gambar yang halus dan juga pastinya lebih responsif. Terus RAM-nya di laptop ini udah 16GB ya, dan juga udah bertipe LPDDR5, dan SSD NVMe-nya ini udah kapasitasnya 512GB. Untuk kecepatan SSD-nya sih ya udah lumayan mantep lah di laptop ini. Ya, gua tes ini pakai Crystal Disk Mark. Untuk bacanya itu bisa kasih kita skor di 3580-an, dan untuk tulisnya itu bisa kasih kita skor di 1351. Terus di sini juga gua tes untuk pengujian sintetis ya. Seperti biasa, ada Cinebench R20. Laptop ini bisa menghasilkan skor di 4674. Terus di Cinebench R23, laptop ini tuh bisa kasih kita untuk single core-nya tuh punya skor di 1366, dan untuk multi core-nya skornya itu di 11843. Terus nggak lengkap kalau kita review laptop itu kalau kita nggak main game tuh kurang greget gitu. Nah, di sini gue udah tes main Counter Strike 2, resolusi 1920x1200, grafiknya medium. Laptop ini masih kasih kita FPS itu rata-rata di 76 FPS. Terus main Genshin Impact, settingan 1920x1200, lawless, laptop ini masih kasih kita rata-rata di 67 FPS. Tapi terkadang ketika lagi banyak animasi, bisa drop di bawah 60 FPS. Dan gue tes juga main GTA 5 1920x1200, high, untuk FPS yang didapat masih bisa tembus di 75 FPS-an. Jadi untuk main gaming juga, ya gaming-gaming sekarang ini ya udah lumayan oke sih. Masih, ya gaming masih dapat 60 FPS sih di game-game AAA itu udah lebih dari cukup sih. Udah mata itu ngeliatnya udah smooth juga gitu. Terus juga terakhir ini gue buat editing video. Ini juga masih hayo sih. Untuk editing video menggunakan Premiere Pro, laptop Acer Swift Edge ini udah aman banget untuk tingkat keakuratan warnanya. Dan kita tes render video Full HD dengan durasi video 8 menitan. Dia ini bisa ngerender dalam waktu cuma 3 menit 2 detik aja. Jadi untuk ngedit layarnya udah oke, ditambah untuk kecepatan ngerendernya juga udah lumayan cepet sih. Jadi udah bisa ngonten juga, langsung ngedit aja di laptop ini juga udah keren. Jadi laptop ini ya kurang lebih gue pakai udah sekitar 2 mingguan ini ya. Menurut gue asik sih laptop ini. Buat sekedar kita pemakaian sehari-hari, buat main game, buat ngedit video. Karena laptop ini tipis, enteng, dan dibawa kemana-mana juga udah enak. Terus juga untuk chargernya juga pakai charger HP juga bisa 65 watt. Jadi ya udah. Menurut gua AMD kali ini ya keren sih. Ciptain prosesor yang berbasis AI kayak gini, apalagi zaman sekarang tuh zaman-zamannya AI. Jadi ya udah berpengaruh banget buat zaman sekarang, dan di laptop ini udah ada Ryzen AI-nya. Oke, ya udah. Ini segini dulu aja review dari gua, laptop Acer Swift Edge. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya.